Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran daring. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik wacana dialog. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami model analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran literasi kritis untuk menyusun esai. Pada pembelajaran daring, kita akan mencapai dua tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran pertama dan kedua akan kita capai pada saat pembelajaran daring, dan tujuan pembelajaran ketiga dan keempat akan kita capai pada saat pembelajaran luring di kelas. Baik, apa yang dimaksud dengan wacana dialog? Wacana dialog menurut Bahriyadi merupakan wacana yang melibatkan dua orang yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Analisis wacana dialog biasanya juga disebut sebagai analisis percakapan. Analisis percakapan ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis unsur pembentuk percakapan, baik unsur verbal maupun unsur nonverbal. Nah, berdasarkan elemen pembentuknya, wacana dialog dibedakan menjadi wacana dialog sederhana dan wacana dialog kompleks. Lalu apa saja sih yang akan dianalisis dalam wacana dialog? Nah, menurut Richard dalam buku Samsudin, unsur pembentuk percakapan ada 7. Yang pertama, struktur wacana. Yang kedua, topik percakapan. Yang ketiga, tindak tutur. Keempat, penggalan pasangan percakapan. Yang kelima, kesempatan berbicara. Keenam, kerjasama partisipan. Dan yang ketujuh, analisis alih kode dan campur kode. Jadi, ketujuh unsur pembentuk percakapan ini akan kita analisis dalam pembelajaran nanti pada saat pembelajaran luring di kelas. Baik, karakteristik analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Jadi tujuan mahasiswa menganalisis wacana dialog berbasis literasi kritis yaitu mahasiswa akan mengkaji pola bahasa yang digunakan dalam wacana dialog berdasarkan konteksnya. Yang kedua, untuk mengungkap ideologi dan kekuasaan yang tersembunyi yang ada di balik wacana dialog. Kemudian, fokus analisis wacana dialog menggunakan pendekatan literasi kritis. Yang pertama, kita akan fokus pada pemilihan bahasa dan topik dalam dialog tersebut. Yang kedua, mahasiswa akan menganalisis bentuk ideologi. Bentuk ideologi dalam wacana itu bisa berupa pengetahuan, pemikiran, sistem kepercayaan, dan tindakan. Yang ketiga, fokus analisis yang ketiga yaitu bentuk praktik kekuasaan. Menurut Priyatni, bentuk-bentuk praktik kekuasaan dalam wacana itu bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, maupun pelanggaran HAM. Selanjutnya kita akan menyajikan pemodelan analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Ini merupakan contoh pemodelan wacana dialog berbasis literasi kritis. Nah, di sini kita akan menganalisis, di buku ini disajikan analisis wacana dialog yang diambil bersumber dari YouTube Najwa Shihab ataupun YouTube Narasi yang berjudul Pura-pura Penjara, Sel Mewah Tahanan Lutfi Hasan Ishak di Lapas Sukamiskin. Ini merupakan transkrip dari dialog antara reporter, tahanan, sipir yang ada pada video yang diambil bersumber dari YouTube Najwa Shihab. Silakan kalian baca.
Ini merupakan dialog antara tahanan dan reporter, sipir. Tadi di awal dimulai dari dialog Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan transkripnya. Untuk link YouTube-nya bisa kalian lihat pada YouTube Najwa Shihab dengan judul Pura-pura Penjara, Sel Mewah Lutfi Hasan Ishak. Baik, ini merupakan hasil analisis dari wacana dialog sel mewah wacana dialog dengan judul Pura-pura Penjara, Sel Mewah Lutfi Hasan Ishak. Jadi yang pertama yang akan kita analisis, yang kita temukan itu ada topik utama dan topik kecil. Jadi topik utamanya yaitu Sel Mewah Lutfi Hasan Ishak di Lapas Sukamiskin sebagai isu sentral. Kemudian kita dalam dialog tersebut ada 12 topik kecil. Yang pertama, pengantar sidak oleh Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kondisi sel tahanan Sukamiskin. Yang ketiga, pembuka percakapan. Keempat, situasi atau keadaan di penjara. 5, perubahan berat badan tahanan. 6, rak buku di dalam sel. 7, alat olahraga di sel. 8, kalapas ditangkap KPK. 9, masa tahanan Lutfi. 10, fasilitas tambahan dalam sel. Yang ke-11, masalah kesehatan tahanan. Dan yang ke-12 merupakan penutup percakapan. Kemudian struktur wacana dialog yang ditemukan yaitu ada yang pertama pra-pembuka, kemudian pembuka, bagian inti, ada pra-penutup dan penutup. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat hasil analisisnya pada modul dan hasil deskripsinya. Selanjutnya, analisis tindak tutur dalam wacana dialog tersebut. Yang ditemukan ada tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif. Yang pertama, tindak tutur representatif. Nah, ditemukan dialog reporter yang menyatakan bahwa banyak ya bukunya lengkap, sambil dalam video tersebut memperlihatkan buku yang berjejer mengisi meja dan lemari. Jadi pada dialog tersebut, reporter menjelaskan kondisi ruang sel tahanan, di mana kita ketahui bahwa tindak tutur representatif merupakan tindak tutur yang bertujuan untuk menjelaskan. Selanjutnya, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif. Lalu penggalan pasangan percakapan. Pada penggalan pasangan percakapan ditemukan ada beberapa penggalan percakapan. Yang pertama, penggalan peringatan. Ini dimulai dari dialog yang disampaikan oleh Sri Pugu Budi Utami yang merupakan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam dialog Sri Pugu Budi Utami yang perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi dalam rangka memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan, dan pada kalimat garis bawahi kita melakukan penataannya. Jadi pada dialog tersebut Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan peringatan kepada reporter dan warga lapas bahwa tujuan dilakukan sidak ini tidak lain merupakan untuk memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan dan untuk melakukan penataan pada lembaga pemasyarakatan. Kemudian penggalan percakapan yang kedua yang ditemukan yaitu penggalan meminta penjelasan. Yang ketiga, penggalan salam dan tegur sapa. Keempat, penggalan permohonan dan persetujuan. Yang kelima, penggalan tegur sapa. 6, penggalan tuduhan dan ingkar. Ketujuh, penggalan meminta penjelasan.
8. Penggalan tuduhan dan ingkar. Yang ke-9 penggalan meminta penjelasan. Yang ke-10 penggalan salam dan tegur sapa. Jadi kesimpulan dari penggalan pasangan percakapan itu ditemukan 1 penggalan pasangan peringatan, yang kedua ditemukan 3 permintaan penjelasan, 3 penggalan salam dan tegur sapa, 1 permohonan dan persetujuan, dan ada 2 penggalan tuduhan dan ingkar. Selanjutnya, kesempatan berbicara. Pada wacana dialog tersebut ditemukan kesempatan berbicara secara umum bersifat giliran otomatis, artinya tidak ada permintaan dari penutur dan lawan tutur untuk meminta giliran yang dipersilakan. Jadi semuanya giliran percakapan yang ditemukan itu giliran otomatis. Yang kedua, di dalam dialog tersebut hanya terdapat 2 orang, misalnya percakapan antara reporter sipil di awal dialog dan percakapan antara reporter tahanan. Kalau di dialog yang disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM itu merupakan penggalan yang tidak mendapatkan respon oleh lawan tuturnya. Jadi itu tidak masuk dalam kesempatan berbicara. Selanjutnya, maksim. Jadi ditemukan beberapa maksim atau kerjasama partisipan dalam dialog tersebut. Maksim kuantitas ini ada dialog pertama antara reporter, tahanan, reporter, kemudian yang dialog kedua juga sama. Jadi pada dialog pertama, pertanyaan reporter tentang jumlah buku yang dibaca dalam sehari kemudian dijawab oleh pihak tahanan dengan frasa sebanyak mungkin. Bentuk acuan frasa sebanyak mungkin ini tidak jelas berapa jumlahnya. Jadi pada dialog tersebut bentuk kerjasama antara reporter dan tahanan berbentuk maksim kuantitas. Jadi pihak tahanan hanya tidak menjawab secara detail sehari jumlah buku yang dia baca itu berapa, sehingga ini maksud dalam maksim kuantitas. Kemudian maksim kualitas. Nah, pada dialog antara reporter sipil dan antara reporter dan sipil. Jadi pertanyaan reporter dijawab serasi oleh sipir. Hal yang berbeda ditemukan pada dialog reporter. Yang pada dialog ke-6, reporter menyatakan bertanya yang disegel. Kemudian pertanyaan tersebut tidak jelas arahnya karena frasa tersebut merupakan kata sifat. Tetapi ketika mendengar video percakapannya saat mengucapkan frasa yang disegel, reporter sambil menatap dinding kamar sel yang diberi garis kuning. Terlihat jelas bahwa reporter penasaran dengan kamar sel tersebut. Lalu sipir menjawab, "Ini Pak Amin." Maksudnya kamar sel bergaris polisi tersebut adalah milik Pak Amin. Dialog selanjutnya, reporter melanjutkan dengan pertanyaan, "Yang bersangkutan, apa sudah kembali di lapas?" Berdasarkan pertanyaan tersebut, memaparkan bahwa jawaban pihak sipir sebelumnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh reporter. Nah, ini merupakan kerjasama partisipan atau maksim kualitas. Karena pertanyaan dan jawaban itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penanya. Selanjutnya maksim kualitas masih ada, dialog kedua, dialog ketiga, bisa kalian lihat. Maksim relasi. Jadi yang ketiga ditemukan maksim relasi. Nah, bisa dilihat pada dialog tersebut jawaban tahanan yang mengatakan iya dan kelihatan kaget pada video merupakan sebuah pertanyaan. Jadi itu bukan jawaban. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh reporter yang bertanya, "Mau pakai itu dulu silakan Bapak." Nah, tetapi pihak tahanan menjawab iya, dan itu merupakan bukan jawaban dari kalimat
reporter sebelumnya. Kemudian reporter menjelaskan kembali alasan reporter meminta agar pihak tahanan memakai baju. Ini merupakan maksim relasi. Selanjutnya, maksim relasi ada pada dialog ini antara reporter dan tahanan. Banyak ya buku-bukunya lengkap. Tahanan menjawab, sayang kalau nggak di-shoot bukunya. Dialog di atas juga menunjukkan maksim relasi. Hal tersebut dilihat pada dialog reporter yang membahas buku-buku di ruang sel tahanan. Kemudian pihak tahanan menjawab, sayang kalau nggak di-shoot. Meskipun yang dimaksud pihak tahanan agar buku tersebut di-shoot atau diambil gambarnya, tetapi jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh reporter pada pernyataannya bahwa banyak ya buku-bukunya lengkap. Tapi dijawab dengan sayang kalau nggak di-shoot. Nah, ini merupakan juga maksim relasi. Selanjutnya maksim cara. Nah, ini ada maksim cara pada dialog antara reporter dan wartawan. Dialog tersebut merupakan bentuk kerjasama maksim cara. Pada percakapan tersebut, reporter membahas kondisi tubuh tahanan yang kelihatan langsing, kemudian dilanjutkan oleh tahanan dengan ucapan mudah-mudahan. Artinya pihak tahanan menginginkan kondisi tubuh yang langsing. Kemudian reporter bertanya, olahraga terus, sambil melihat pada gambar ada alat olahraga di dalam sel tahanan. Berdasarkan konteks percakapan yang dimaksud, pihak reporter adalah kondisi tubuh tahanan yang kelihatan langsing. Apakah penyebabnya karena olahraga terus? Lagi-lagi pihak tahanan mengelak klaim reporter dengan menjawab banyak minum. Jadi percakapan di atas merupakan maksim cara karena tahanan menjawab pertanyaan reporter dengan cara tertentu, tidak langsung menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan atau yang diharapkan oleh reporter. Nah, ini ada lagi dialog ketiga, keempat merupakan maksim cara. Selanjutnya analisis alih kode dan campur kode. Secara keseluruhan pada dialog wacana dialog pura-pura penjara, sel mewah, Lutfi Hasan Ihsan, tidak ditemukan adanya alih kode yang bersifat permanen dengan frekuensi tinggi maupun rendah. Secara keseluruhan percakapannya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian campur kode yang ditemukan pada wacana dialog hanya ada satu yang memasukkan kata dari bahasa Inggris, yaitu kata shoot. Pada dialog tahanan, sayang kalau nggak di-shoot bukunya. Nah, itu merupakan bahasa Inggris yang memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu foto. Jadi pada dialog tersebut terdapat satu campur kode. Selanjutnya analisis wacana dialog menggunakan pendekatan literasi kritisnya. Jadi yang pertama ditemukan frasa pura-pura penjara dan sel mewah. Ini merupakan frasa yang sangat berbanding terbalik dengan kata, misalnya pada kata pura-pura penjara. Nah, di sini reporter seakan-akan ingin mengangkat bahwa di sel tahanan ini seakan-akan hanya mereka yang ada di tahanan tersebut hanya pura-pura di penjara, tidak benar-benar di penjara seperti pada umumnya, bahwa penjara merupakan tempat untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian pada frasa sel mewah, ini juga sel mewah. Kata sel disandingkan dengan kata mewah, ini juga merupakan padanan kata yang menunjukkan ironi dan kritik terhadap perlakuan khusus yang diberikan kepada tahanan korupsi Lutfi Hasan Ishak. Yang kedua, video menunjukkan fasilitas mewah dan ruang kerja milik Lutfi Hasan Ishak di lapas. Jadi pada video tersebut diperlihatkan dalam ruangan sel Lutfi Hasan Ishak ada fasilitas toilet pribadi, ada lemari buku, ada meja kerja, kemudian ada kasur spring bed, itu semuanya disajikan pada video tersebut. Yang kedua, Dirjen Sri Pugu membuka dialog dengan dalih perbaikan citra lembaga, namun reporter menyoroti justru penyelenggaraan yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat
bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian, reporter aktif menginformasi soal fasilitas sel, sedangkan jawaban tahanan sering tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, ini juga merupakan cara yang digunakan oleh tahanan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan reporter yang sifatnya merugikan pihak tahanan. Selanjutnya, tanggapan seperti "saya sudah lama di sini" digunakan untuk menghindari isu inti, yaitu logika yang tidak selaras antara kondisi penjara dan yang disandingkan dengan kata pura-pura penjara, kemudian sel yang disandingkan dengan kata mewah. Nah, yang terakhir, wacana ini memperlihatkan relasi kuasa dan privilege di balik tembok penjara koruptor. Oh, ternyata para koruptor mendapatkan fasilitas khusus dan fasilitas mewah di penjara. Yang seharusnya koruptor yang kita pahami mereka mengambil uang negara justru diberikan perlakuan yang berbeda dengan warga yang berada pada lapas tersebut. Baik, itu penjelasan terkait analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ketiga, mahasiswa menganalisis wacana dialog berbasis literasi kritis dan mahasiswa menyusun esai terkait isu atau topik yang akan kita bahas, akan kita pelajari atau akan kita capai pada saat pembelajaran luring di kelas. Baik, sekian materi wacana dialog berbasis literasi kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.